Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar etika dan profesi perencana. Mari kita mulai dengan penuh semangat dan ketertiban, serta mari kita menjaga suasana yang kondusif selama pembelajaran berlangsung. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran etika dan profesi perencana kita mulai terlebih dahulu dengan modul 1, dengan materi profesi perencana. Pada modul etika dan profesi perencana ini, saya akan membahas tentang etika dan profesi perencana yang dibagi antara kegiatan belajar 1 dan 2. Kegiatan belajar 1 terdiri dari perencanaan atau planning, rencana atau plan, dan perencana atau planner, dan kegiatan belajar 2 terdiri dari sejarah, sekolah, dan asosiasi perencana di Indonesia. Apakah perbedaan antara perencanaan atau planning, rencana atau plan and perencana atau planner? Yang pertama, perencanaan atau planning dapat diartikan sebagai proses merancang masa depan. Plan atau rencana adalah produk dari proses perencanaan yang dihasilkan oleh seorang perencana. Dan perencanaannya sendiri adalah profesi yang melakukan proses perencanaan wilayah dan kota untuk menghasilkan produk rencana. Pada bagian ini menjelaskan mengenai hubungan dan keterkaitan antara situasi masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk menggambarkan masa depan. Untuk menggambarkan planning, yang merupakan komponen-komponen berkesinambungan ketika komponen tersebut menjadi prasyarat yang harus dikuasai oleh perencana untuk membentuk yang lebih baik. Sehingga yang dimaksud dengan planning atau perencanaan adalah pemikiran tentang kondisi masa sekarang itu adalah sebagai hasil dari masa lalu dan untuk kedepannya melihat kemungkinan apa yang bisa dicapai pada masa depan. Secara umum perencanaan memiliki tahapan-tahapan sendiri dimulai dari identifikasi persoalan, perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran-sasaran yang lebih khusus, identifikasi pembatas-pembatas yang mungkin terjadi, proyeksi mengenai keadaan di masa mendatang, pencarian dan penilaian berbagai alternatif. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana. Dalam pengertian perencanaan tersebut terkandung beberapa pengertian tersembunyi, diantaranya sebagai berikut. Perencanaan harus terkandung suatu tujuan. Perlu waktu tertentu. Sasaran sebagai tahapan-tahapan. Dan yang terakhir adalah hasil akhir yang diharapkan. Perencanaan memiliki 3 aspek yang dapat disebut sebagai akar perencanaan menurut Haley pada tahun 1997 yaitu konsep pertama perencanaan ekonomi terkait proses distribusi dan produksi secara efektif dan efisien dalam suatu kota atau wilayah. Kedua, perencanaan sebagai pengembangan fisik dalam tradisi arsitektur berfokus pada studi mengenai hubungan antara bentuk bangunan dan keterkaitan proses sosial dan penyediaan pelayanan khususnya dalam konteks perkotaan. Ketiga adalah pengelolaan administrasi publik dan analisis kebijakan yang lebih menekankan pada peran publik dalam perencanaan. Perencanaan tata ruang merupakan bagian dari sistem proses penataan ruang, mengatur proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah, tetapi di saat yang sama jumlah penduduk terus meningkat sehingga kebutuhan ruang untuk menampung semua aktivitas manusia dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi, hingga pemakaman umum, hewan dan tumbuhan yang juga memerlukan ruang juga terus meningkat. Di Indonesia, penataan ruang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bertujuan untuk mengatur produk perencanaan menjadi rencana umum tata ruang yang terdiri dari A. Rencana rinci tata ruang, B. Rencana rinci tata ruang. Berdasarkan gambar pada bagian kanan dapat dilihat hierarki dari rencana tata ruang dan hierarki dari rencana rinci tata ruang. Berdasarkan gambar berikut dapat dilihat hierarki rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota pada bagian kiri sebelum penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dan pada bagian kanan sesudah penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Perencana atau planner. Profesi perencana selalu mempertimbangkan kebutuhan penduduk dan pendatang, seterusnya sehingga dapat mengembangkan ruang yang ada secara efektif dan efisien. Untuk dapat mempertimbangkan dan mengembangkan kota secara efektif, perencana biasanya melakukan beberapa tahapan berupa pencarian data dan informasi, melakukan analisis atas data dan informasi yang ada baik tabular, spasial, atau hasil percakapan. Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mengkomunikasikan hasil telaah kepada masyarakat, memilih pilihan pembangunan yang tepat, dan mengintegrasikan desain secara kohesif, integratif, dan berkelanjutan di mana tetap mempertimbangkan pembangunan kota di masa depan untuk mengakomodasi kebutuhan dari populasi yang terus tumbuh dari masa kini. Ruang lingkup planner. Perencanaan kota, profesi yang berkontribusi pada desain dan tata letak kota menurut Hurliman, Brush, dan March pada tahun 2021. Perencana tata ruang wilayah dan kota mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun rencana tata ruang wilayah dan kota. Profesi perencana diciptakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pemerintah menurut Nelson dan Neil pada tahun 2021. Dan perencana bekerja dalam merencanakan dan mendesain kota atau wilayah termasuk sarana, prasarana, area publik, infrastruktur, dan lainnya.
Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu mengenai sejarah, sekolah, dan asosiasi perencana di Indonesia. Perencanaan yang berkembang karena adanya kebutuhan manusia. Sistem perencanaan terus berkembang tidak berdiri sendiri secara independen alasannya, karena adanya dorongan internal seperti institusi dan tradisi kultural dan yang kedua dorongan dari luar seperti globalisasi neoliberal yang berpengaruh pada sistem perencanaan di tingkat domestik sehingga pandangan luas mengenai perencanaan ini terjadi pada era tahun 60-an dan digambarkan oleh Taylor sebagai pergeseran besar menuju sosiologi conception of speech menurut Taylor tahun 1998. Dalam konteks perencanaan, Indonesia memiliki karakteristik unik dibandingkan negara lain. Berdasarkan sejarahnya, sistem perencanaan di Indonesia dimulai sejak awal abad ke-17 melalui kota Jakarta, yang kemudian berubah menjadi Batavia dan saat ini dikenal sebagai kota Jakarta. Pengaturan itu tertuang dalam The Statuten van 1642 yang diterbitkan oleh VOC khusus untuk kota Batavia. Penerbitan Wet Udende Decentralisatie van Bestuur in Nederlandse Indie, STBD 1903-329, semacam UU Desentralisasi 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah. Setelah periode itu, terbit Aturan Lokalen Raden Ordonanti, STBLD 1905-91 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk memberikan persyaratan pembangunan kota yang menyeluruh. Peraturan akan perkotaan sebelum kemerdekaan banyak juga berasal dari kegiatan Insinyur Thomas Karsten yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai founder perencanaan kota modern di Indonesia. Pada tahun 1920 laporan Karsten pada Kongres Desentralisasi berisi konsep dasar pembangunan kota dan peranan pemerintah kota hingga petunjuk teknis. Peraturan tersebut bertujuan untuk memusatkan persiapan peraturan perencana kota tingkat pusat, menyiapkan peraturan perencana kota, dan memecahkan persoalan kota seperti perbaikan kampung, jalan, gang drainase, dan prasarana kesehatan lainnya. Pada tahun 1938, disusun aturan Stadsverordening Ordonantie Stadgemeenten Java atau perencanaan wilayah perkotaan di Pulau Jawa, berisi panduan dan persyaratan pembangunan kota untuk mengatur kawasan perumahan, transportasi, tempat kerja, dan rekreasi. Pada tahun 1941, terbit Kringen en Typenverordening atau pengaturan kawasan dan peruntukan zonasi wilayah. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan budaya perizinan pemanfaatan ruang dan praktik zonasi yang menerapkan pembatasan penggunaan lahan dan peraturan pembangunan untuk mengalokasikan kawasan fungsional, Niasen, 1999. Konsep ini masih digunakan secara nasional sampai saat ini. Pengaruh penataan ruang di Indonesia dalam penjajahan Belanda banyak mengubah melemahkan budaya dan struktur sosial masyarakat adat selama ini. Kolonisasi juga membawa perubahan dalam kepemilikan tanah dan sistem ekonomi yang mengarah pada hierarki kekuasaan dalam masyarakat pembagian kelas. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia berupaya membangun sistem perencanaan yang lebih responsif dan inklusif. Perencanaan terfokus pada komponen tata ruang perencanaan kota dan wilayah khususnya penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan. Sehingga setelah merdeka kerangka pikiran perencanaan kota pertama kali diperingati pada tahun 1948 sehingga tahapan peraturan setelah kemerdekaan terbitlah HSVO, Ordonansi Pembentukan Kota. Tahun 1949 terbitlah HSVV yaitu Peraturan dan Pelaksanaan Pembentukan Kota. Tahun 1992 terbitlah Hukum Nomor 24 on Spatial Planning. Tahun 2007 terbit Hukum Nomor 26 on Spasial Manajemen Penataan Ruang. Peraturan SVO dan SVV diterbitkan untuk mempercepat pembangunan kembali pada wilayah yang hancur akibat perang. Pada tahun 1973 sampai 1985 dalam perkembangannya Departemen Dalam Negeri di Jakarta menerbitkan aturan tentang aspek teknis dalam penataan ruang kota sampai keluar SKB Mendagri dan Menteri PU Nomor 50 sampai 1595 tentang tugas dan tanggung jawab perencanaan kota dan selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 1992 Undang-Undang Nomor 24 untuk menyelesaikan persoalan tentang tinggi pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan ruang berlaku, sampai berakhirnya Orde Baru tahun 1998. Diterbitkannya peraturan tersebut ternyata mendapat kritikan karena terlalu otoriter dan mengabaikan kebutuhan masyarakat pedesaan dan marginal sehingga pada saat jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 Indonesia meluncurkan program desentralisasi yang komprehensif untuk memberikan otonomi dan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga pasca Orde Baru terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam mempertahankan kerangka hierarki sistem perencanaan dan mendefinisikan setiap tingkat produk perencanaan dan tanggung jawab pemerintah sehingga pemerintahan pada era demokratis pasca kepemimpinan Presiden Soeharto telah terjadi reformasi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi namun sistem perencanaan tata kota ruang belum bertransformasi dari partimonial ke sistem yang lebih demokratis.
Selanjutnya kita masuk ke sekolah perencanaan di Indonesia yang ternyata berperan penting dalam perkembangan sistem perencanaan atau profesi perencana. Tujuannya untuk mencerminkan perubahan lanskap teoritis dan ideologi agenda perencanaan sehingga pendidikan perencanaan memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan. Di Indonesia sejak berdirinya sekolah perencanaan pertama di Institut Teknologi Bandung tahun 1959, pendidikan perencanaan mengalami banyak perkembangan. Setelah terbentuk sekolah perencanaan pertama di Indonesia hingga tahun 1970-an, mulailah sering terjadi pertemuan informal antara program studi teknik planologi dengan berbagai universitas pada bulan November 1987 dengan tujuan membentuk forum komunikasi antara jurusan planologi PTS dan ITB, yang disebut sebagai Forum Nasional Pendidikan Planologi, FNPP. Pada tanggal 31 Maret 2000, kesepakatan beberapa sekolah perencanaan dan deklarasi pendirian Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, didirikanlah Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, ASPI. ASPI merupakan organisasi sukarela nirlaba dan non-politik dengan manfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan. Tujuannya mempercepat pengembangan dan penyebarluasan ilmu dan profesi perencanaan di Indonesia, meningkatkan keberadaan ilmu perencanaan dalam kelompok disiplin ilmu yang berdiri sendiri, mendorong sekolah-sekolah perencanaan untuk mengembangkan pendidikan perencanaan, memfasilitasi sekolah-sekolah perencanaan dalam bekerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah, swasta, masyarakat, baik nasional maupun internasional. Pada tanggal 13 April 1971 di Jakarta dibentuklah Ikatan Ahli Perancang atau IAP, mengembangkan keahlian perencanaan wilayah dan kota, meningkatkan mutu, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. IAP diprakarsai oleh alumni Teknik Planologi ITB Joko Sugiarto dan Tubagus M. Rais. Pengakuan antara lain datang dari Ali Sadikin yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor D.4.4297-11-76 pada tanggal 20 Juni 1976 tentang pengukuhan ahli perancang. IAP dinyatakan sebagai wadah tunggal profesi perencanaan di DKI Jakarta. Adapun fungsinya Asosiasi Perencanaan di Indonesia yaitu sebagai wadah pembinaan, komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota, juga antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional. Juga, sebagai wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Pada tabel di bagian kiri dapat dilihat para ketua dan sekretaris jenderal dari tahun 1971 sampai sekarang. IAP pun memiliki tugas untuk meningkatkan peran perencanaan wilayah dan kota dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan wilayah dan kota. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan anggota. Mengembangkan bidang pengembangan wilayah dan kota sebagai ilmu dan teknik terapan. Membina hubungan dan kerjasama harmonis antara perencana wilayah dan kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat swasta, pemerintah dan internasional. Melaksanakan berbagai kegiatan lain dalam bentuk pelayanan teknis, advokasi dan konsultasi serta pelatihan dan pemanfaatan teknologi. Demikian materi dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti definisi dari profesi perencana sehingga dapat dengan mudah memahami terminologi suatu profesi perencana dalam praktik perencana dalam menjalankan profesinya. Selain itu, dalam mempelajari perlu dibaca dan dipahami sebaik mungkin secara runut dari kegiatan belajar 1 hingga seterusnya dan juga harus menyelesaikan latihan dan tes formatif yang disajikan. Agar mahasiswa dapat memahami tujuan dari penjelasan setiap kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.